Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana rasanya pemirsa, kita sudah menyelesaikan suatu puasa ya. Mungkin masih ada yang merasa berat, atau mungkin juga jangan ada lupa ya. Minum lagi, yang penting jangan pura-pura lupa ya. Kalau kita lupa, kalau hari ini puasa, sekalipun makan kenyang, itu bonus. Makalan Nabi SAW. Yang penting jangan pura-pura lupa aja. Karena kadang-kadang kalau kita hari pertama itu, ya minum, kamu puasa. Nah, itu nggak apa-apa, itu bonus dari Allah. Teruskan puasanya itu. Nah, hari ini kita akan membahas keutamaan bulan suci Ramadan. Ramadan artinya menghanguskan, membakar. Kenapa disebut Ramadan? Karena membakar semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Semoga demikian. Tetapi keutamaan bulan suci Ramadan ini luar biasa. Bahkan ada penulis sejarah mengatakan sejarah Islam itu sebetulnya adalah sejarah Ramadan. Hampir semua peristiwa-peristiwa yang monumental dalam Islam itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Contohnya, pelantikan Nabi sebagai Nabi itu bulan suci Ramadan, ya kan? Tengah malam lagi. Kemudian nuzulul Quran, turunnya wahyu pertama itu adalah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini juga banyak peristiwa lain yang terjadi. Seperti kemenangan besar Rasulullah dalam perang Badar. Ini sangat unik perang Badar ini para pemirsa. Sampai Nabi berdoa, tidak pernah Nabi berdoa sekeras itu, ya Allah kalau kami kalah dalam perang Badar ini, prematurlah agama Islam itu. Ya, tapi setelah Nabi berdoa, maka terjadi perubahan alam yang luar biasa. Karena malam itu kan memang Nabi akan dibunuh, dimusnahkan semua umat Islam untuk menghancurkan agama Islam itu. Seluruh pimpinan kaum kafir Quraisy itu bersekongkol untuk memusnahkan ajaran Islam dan umat Islam. Memang akan dihabiskan. Ya, pembasmian etnik Muslim pada waktu itu. Tapi begitu Rasulullah selesai berdoa, ya, maka tiba-tiba muncul angin topang kencang yang sangat luar biasa, menerbangkan kemah-kemah elit. Ya, pasukan-pasukan elit dari luar itu kan bergabung di Madinah untuk menghancurkan Nabi. Bahkan yang menarik adalah pelepah korma pun berterbangan karena topang itu kan. Kena leher-leher putus, kena dada-dada terbelah. Kemahnya berterbangan. Anehnya, angin kencang itu tidak menerpa pasukan Nabi. Dan yang paling penting juga dalam riwayat itu disebutkan, tiba-tiba muncul pasukan berjubah putih dari langit. Penuh padang pasir, tapi umat Islam nggak melihatnya. Maka itu angkat tanganlah seluruh pasukan elit itu, dirantai mereka di masjid. Jadi 1:80 orang, tapi bisa dimenangkan oleh pasukan Rasulullah. Itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Banyak peperangan yang terjadi bulan Ramadan dan dimenangkan secara mutlak oleh Rasulullah. Maksudnya kan kalah, kan puasa kan, lemah, loyo dan sebagainya, malah justru produktif. Jadi jangan karena berpuasa sehingga kita tidak produktif. Peperangan yang dilakukan Nabi pada masa bulan suci Ramadan itu dimenangkan mutlak oleh Rasulullah. Yang ketiga, bahwa Nabi membuka kembali, menaklukkan kota Mekah yang pernah mengusirnya itu pada bulan suci Ramadan. Banyak perjanjian-perjanjian suci yang dilakukan pada bulan suci Ramadan itu. Nah, dan yang paling penting juga, banyak sekali negara merdeka. Banyak negara yang takluk ke dalam dunia Islam itu pada bulan suci Ramadan. Kalau kita baca sejarahnya kan Mesir, ya. Dan jangan lupa juga Indonesia, kita kan merdeka pada hari Jumat, ya, pada bulan suci Ramadan. Ya. Maka itu cepat-cepat diproklamirkan kemerdekaan pada waktu itu karena orang mau Jumatan kan, jam 10. Karena orang mau Jumatan, diproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu bertepatan pada bulan suci Ramadan. 9 Ramadan tahun 1945 pada waktu itu. Dan banyak juga kerajaan-kerajaan kecil tunduknya pada bulan suci Ramadan. Saya ingat waktu itu adalah kerajaan Bugis di Bone ya, pada waktu itu susah ditaklukkan, akhirnya tunduk juga pada bulan suci Ramadan. Ya, banyak negara lain, kemenangan Rhodesia, kemenangan Perang Salib, kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu itu juga pada bulan suci Ramadan. Jadi banyak sekali peristiwa yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Makanya itu
pembangunan Al-Azhar University, tertua di dunia kan, sudah lebih 1000 tahun umurnya, itu dibangun oleh dinasti Fatimiyah pada bulan suci Ramadan. Jadi para Bapak Ibu, kalau ingin memulai suatu pekerjaan, kalau ingin membangun rumah, kalau ingin membangun sebuah perusahaan, cobalah manfaatkan bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan monumental hasilnya seperti yang terjadi pada masa sejarah yang Islam pada masa itu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang istimewa terjadi pada bulan suci Ramadan. Nah, sekarang mumpung masih awal bulan suci Ramadan ini, para pemirsa Garuda TV, mari kita menancapkan sebuah rencana besar perjalanan hidup kita. Misalnya, saya akan membuka sebuah perusahaan baru. Enak buka pada bulan suci Ramadan ini, berkah Ramadan ada. Saya akan melamarkan anak saya pada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan berhasil. Saya akan transaksi nilainya sangat besar lebih pada malam ini atau pada hari Ramadan ini. Jangan menunda sesudah Ramadan. Ya, saya akan umrah. Lakukanlah umrah Ramadan kalau ada kesempatannya. Saya akan melakukan transaksi bisnis, lakukan pada bulan suci Ramadan. Ambillah bulan Ramadan itu sebagai haul, ya standar untuk membayarkan zakat itu kan 1 tahun ya kan. Jadi kalau begitu sampai Ramadan akan datang, bayar zakat kita lagi kan. Supaya apa? Pahalanya ganda, dapat pahala zakat, tapi melakukan upaya Ramadan, amalan Ramadan pada seperti bayar zakat Ramadan itu pahalanya ganda itu. Nah jadi sekali lagi para pemirsa, mari menjadikan Ramadan ini adalah bulan kemenangan. Kemenangan untuk meraih pahala besar, tapi kemenangan juga untuk usaha swaduniawi kita. Dan kemenangan juga untuk mendoakan anak-anak kita menjadi anak yang berhasil. Pokoknya banyak berdoa. Mudah-mudahan berkah Ramadan ini akan membantu kita untuk menggapai cita-cita yang tersimpan dalam hati kita yang sangat dalam. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.